Sebelum dimulaikan, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Teddy Saputra. Di sini saya selaku mediator yang akan memproses mediasi pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin meminta masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri dan memberikan gambaran singkat mengenai peran atau kepentingan Anda dalam permasalahan ini. Baik, Bapak Mediator, nama saya Melati sebagai penggugat di sini. Baik, nama saya Yohanes, saya sebagai tergugat di sini. Baik, saya akan menjelaskan prosedur mediasi. Prosedur mediasi akan berlangsung dalam beberapa tahap. Pertama, kita akan mendengarkan masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat dan posisi mereka. Setelah itu, kita akan bersama-sama mengajukan kemungkinan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selama proses ini, saya akan mengajukan komunikasi. Kaukus ini adalah pertemuan pribadi antara saya dan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lain. Ini bisa menjadi kesepakatan untuk pembahasan hal-hal sensitif yang tidak ingin dibicarakan secara langsung di depan pihak lain. Prosedur mediasi akan berlangsung dalam beberapa tahap. Pertama, kita akan mendengarkan masing-masing belah pihak untuk menyampaikan pendapat dan posisi mereka. Setelah itu, kita akan bersama-sama menjanjikan kemungkinan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam proses ini, saya akan menjadi komunikasi dan terarah serta memastikan agar diskusi berjalan secara teratur. Salah satu prinsip penting dalam mediasi adalah kerahasiaan segala informasi yang Anda sampaikan selama mediasi. Baik itu dalam pertemuan bersama atau kaukus akan dijaga kerahasiaannya. Hal ini berarti bahwa apapun yang dibahas tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan. Jika proses mediasi tidak berhasil, saya juga tidak akan membocori pendapat atau posisi Anda kepada pihak lain tanpa izin Anda. Saya harap kita semua dapat menjaga sikap saling menghormati, mendengar dengan penuh perhatian, dan berbicara secara jelas dan tidak emosi. Setiap pihak diharapkan untuk tidak saling mengalah dan tidak akan menjaga agar diskusi tetap fokus pada penyelesaian masalah yang ada, bukan untuk saling menyalahkan. Sekarang, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk bertanya. Jika ada yang belum jelas mengenai proses mediasi ini, apakah ada pertanyaan dari Anda? Tidak, cukup jelas. Saya mengajukan gugatan cerai karena saya sudah tidak tahan dengan perilaku Bapak Yohanes yang sering memabukkan dan melakukan kekerasan terhadap saya. Selain itu, sudah lebih setahun ini Bapak Yohanes tidak memberikan nafkah untuk saya dan anak kami. Saya ingin memastikan anak saya mendapatkan kehidupan yang stabil dan saya berharap hak asuh anak jatuh kepada saya. Sekarang Bapak Yohanes, bagaimana tanggapan Anda terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Melati? Jadi begini Pak, saya mengakui saya pernah membuat kesalahan, tetapi saya tidak ingin perceraian ini terjadi. Saya masih ingin mempertahankan keluarga kami, dan kalau soal anak, saya masih sangat menyayanginya, dan saya ingin hak asuh anak itu diberikan kepada saya, karena saya mampu membiayai kehidupannya. Baik, terima kasih Bapak Yohanes atas penjelasannya. Jadi pembicaraan ini saya memahami atau ada dua hal yang menjadi pokok pembahasan. Pertama, keinginan Ibu Melati untuk mengajukan perceraian, dan kedua, perbedaan pendapat terkait hak asuh anak. Untuk kepentingan anak, apakah Anda berdua bersedia membahas solusi bersama, misalnya mengenai pola pengasuhan anak bersama atau pembagian waktu bertemu dengan anak? Saya bersedia pertimbangkan, tetapi dengan catatan bahwa hak asuh utama tetap ada di tangan saya. Saya hanya ingin memastikan anak saya tumbuh dalam lingkungan yang aman. Saya juga bersedia membahas pola pengasuhan bersama,
tetapi saya ingin tetap diberikan kesempatan untuk berperan penuh sebagai ayah. Poin dari masing-masing pihak. Ibu Melati, bagaimana pendapat Anda tentang keinginan Bapak Yohanes untuk memperbaiki hubungan ini? Baik Bapak Mediator, saya sudah memberikan kepada kesempatan, tetapi beliau tidak pernah berubah. Prioritas saya sekarang adalah melindungi anak saya dan memastikan dia tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Saya tidak percaya Bapak Yohanes bisa mengasuh anak kami dengan perlakuan yang sering mabuk-mabukan. Baik, saya mendengar kekhawatiran Anda, Ibu Melati. Sekarang mari kita fokus pada hak asuh anak. Mengingat anak Anda masih berusia 9 tahun. Bagaimana jika kita membahas kemungkinan pola pengasuh bersama atau pembagian waktu bertemu yang adil? Misalnya, anak tinggal bersama Ibu Melati, tetapi tetap berikan waktu bertemu dengan Bapak Yohanes. Saya bisa menerima itu, tetapi saya ingin waktu yang cukup untuk bersama anak saya. Mungkin setiap akhir pekan saya bisa menghabiskan waktu bersamanya. Saya setuju, tetapi saya ingin memastikan pertemuan tersebut tidak dilakukan ketika Bapak Yohanes sedang dalam pengaruh alkohol. Baik, ini adalah langkah yang baik untuk mencakap kesepakatan. Bagaimana jika kita tetap atur bahwa pertemuan anak dan Bapak Yohanes dilakukan setiap akhir pekan dengan syarat dalam kondisi yang aman dan bebas dari pengaruh alkohol. Saya juga bisa membantu mencatat kesepakatan ini agar menjadi panduan untuk sidang berikutnya. Ya baik, saya setuju. Saya juga setuju, Pak. Saya sangat menghargai kerjasama Ibu dan Bapak. Mari kita lanjutkan pembahasan teknis lainnya untuk memastikan keputusan ini dapat diterima oleh pengadilan. Saya harap kesepakatan ini menjadi awal yang baik untuk masa depan anak Anda.